Tuhan lihat ada nggak di sini ya? Ini kan online. Ada nggak orang saleh di bumi ini seperti yang aku dapati di Kisah 2? Berarti untuk kau lah Tuhan berbicara. Untuk engkau lah Tuhan berbicara. Orang-orang saleh. Ya, saya tutup dengan khotbahnya Petrus itu, pengajarnya begini. Ingat waktu 5 menit lagi. Yesus adalah Tuhan dan Kristus, tersalib, bangkit, dan dimuliakan. Ini berita penginjilan Petrus. Ya, saudara beritakan apa kepada orang lain? Beritakan Injil ya. Setelah dia terima Injil, dia harus tunduk taat kepada firman Tuhan. Dia harus menjadi jemaat yang sama sudah. Itu standar firman. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Kristus, tersalib, bangkit, dan dimuliakan. Yang kedua, Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menerima kuasa dan mencurahkan Roh Kudus pada saat itu di Yerusalem. Dan saat ini Yesus akan datang kedua kali untuk orang-orang kudusnya, orang-orang kudusnya yang tidak akan diyakini oleh Yesus sendiri, dibuang ke lautan api. Selesai. Yang ketiga, setiap orang harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, bertobat dari dosa. Setiap orangnya harus beriman kepada Yesus, bertobat dari dosa, serta dibaptis. Ini yang mau dibaptis saja harus kayak gini, apalagi yang udah dibaptis ya sayangnya. Oke? Dan mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan untuk pengampunan dosanya. Yang keempat, orang percaya harus menantikan karunia baptisan Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Harus terus berdoa sampai mengalami lawatan Roh Kudus. Ya. Yang kelima, mereka yang mendengar dengan iman. Mereka yang mendengar, punya iman gak ini orang yang dengar firman ini? Ya, mereka yang mendengar dengan iman harus memisahkan diri dari dunia dan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat itu adalah orang-orang fasik, hanya peserta kebaktian, tetapi tidak tunduk kepada firman. Itu orang fasik. Si Daud itu tidak duduk dengan kumpulan orang fasik. Dia nggak duduk, nggak bergaul. Si Daud, dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya, ini si Daud. Makanya Tuhan pilih dia. Ya, nggak sembarangan dia mau ngobrol sama orang. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dia duduk hanya di hadirat Tuhan. Sekalipun tidak diterima oleh mama kandung, bapak kandung, abang kandung atau siapa itu, tapi Tuhan pilih dia karena hatinya punya kasih akan Allah. Itu Daud. Tuhan pilih dia. Abangnya lewat, semua Tuhan tolak. Yang Tuhan pilih si Daud ini karena hatinya punya kasih. Daud itu selalu curhat sama Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan pilih dia. Dia bukan anak orang kaya. Hartanya hanya 2 ekor domba. Tuhan pilih dia, Tuhan angkat dia. Yang abangnya mungkin yang jenderal perwira tidak dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu lihat hati, punya kasih gak sama Tuhan, cinta gak sama Tuhan. Ya, jadi mereka yang mendengar dengan iman harus memisahkan diri dari dunia dan diselamatkan dari angkatan yang jahat. Yang tidak mau memisahkan diri dari dunia, engkau tetap milik dunia. Dunia sedang binasa dengan segala isinya termasuk dirimu. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi harus memisahkan diri dari dunia. Persahabatanmu dengan dunia menjadikan engkau musuh Allah. Persahabatanmu dengan orang-orang dunia engkau menjadikan dirimu sendiri menjadi musuh Allah. Musuh Allah gak bisa lawan setan. Yang terakhir, yang keenam, Yesus Kristus akan kembali untuk memulihkan kerajaan Allah. Closingnya begini, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan tanpa berbalik dari kecemaran masyarakat masa kini. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan tanpa berbalik dari kecemaran masyarakat masa kini. Ya, sembah Yesus tapi kembali lagi cemar. Ya, fasik itu. Orang Kristen, closing terakhir, orang Kristen harus diajarkan. Nah, orang Kristen harus diajarkan untuk, ini bukan saya yang tulis ya, ini pasti bapak-bapak gereja yang tulis, referensi dari ayat Kisah 2. Orang pasti ini bapak-bapak gereja yang menulis, yang dapat ilham dari Roh Kudus, ya, bukan saya ya. Orang Kristen harus diajarkan, ini yang mau dibaptis dan yang sudah dibaptis. Orang Kristen harus diajarkan untuk memutuskan semua persekutuan jahat. Garis bawahi, untuk memutuskan semua persekutuan jahat. Persekutuan itu adalah ibadah-ibadah tempat
persekutuan jahat, meninggalkan dunia yang fasik ini, serta bersatu dengan Kristus satu, dan yang kedua bersatu dengan umatnya Tuhan Yesus Kristus, dan memberi diri kepada pekerjaan Allah. Kita akan sambung minggu depan, ya. Semua orang Kristen itu harus diajarkan untuk supaya nanti mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus, diselamatkan ya dari murka Allah, ya. Tidak ada yang bisa diselamatkan tanpa orang ini memutuskan diri berbaik dari kecemaran. Ya, orang Kristen harus diajar. Berarti ini orang-orang saleh saja yang bisa diajar ya. Yang nggak saleh dia nggak akan mau ya. Orang-orang saleh ya, supaya Anda memutuskan semua persekutuan jahat, meninggalkan dunia yang fasik ini, bersatulah dengan Kristus, bersatulah dengan umat Kristus, hamba Kristus, dan memberi dirimu untuk pekerjaan Allah. Itu orang-orang saleh ya. Karena orang-orang saleh dia pasti akan taat. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, berilah orang-orang saleh yang ada di dunia ini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Yang punya telinga dari Roh Kudus, dia pasti akan mendengar. Yang punya kasih Allah di hatinya, dia pasti akan taat. Kenapa tidak bisa taat? Karena engkau tidak punya kasih akan Bapa, kata Tuhan Yesus. Biar engkau hidup dari Tuhan, hidup dari Bapa. Untuk yang luka batin memberontak, belum bisa taat, Anda berdamai saja pada masa lalu dan terima Yesus sungguh-sungguh dan alami kasih Bapa, supaya engkau punya kasih akan Bapa, kasih akan Allah. Dan supaya nanti kalau engkau bertumbuh, imanmu bertumbuh, maka engkau akan menjadi anak-anak yang taat. Yang mungkin Tuhan akan berikan kesempatan waktu, yang Tuhan memberikan kesempatan waktu kepada saya sampai saya bertumbuh semuanya karena Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Sebelum kami meninggalkan semua kefasikan dan kecemaran, Tuhan tidak pernah buka rahasia kebenaran firman Tuhan. Setelah kami mau sungguh-sungguh melakukan yang Tuhan buka semua, maka Tuhan tidak akan pakai saudara. Ya, Roh Kudus akan mengajar dari dalam hati kita.